Jangan sampai masyarakat pemilihnya Mas Endro ini beranggapan nyurung mobil mogok gitu. Artinya kita kan memberikan program yang selama ini yang dijanjikan oleh beliau ketika kampanye. Selamat datang kembali di EDC Show. Hari ini kita akan membahas tentang proyeksi dan strategi Endro Center dalam pemilu 2024. Ya, ngomong-ngomong tentang pemilu nih, ini kan berkenaan dengan politik ya. Iya. Nah, politik ini masyarakat beranggapan bahwa politik itu melulu membahas tentang uang. Kemudian untuk kampanye sendiri tidak terlepas dari finansial. Nah, Anda sebagai tim sukses dari Endro Center, ini menanggapi hal ini seperti apa, Pak? Oke. Jadi begini, Mbak Erika dan pemirsa yang berada dimanapun berada, yang kebetulan menyaksikan podcast ini ya. Jadi kalau masalah terkait dengan pemilu, sebenarnya tidak hanya karena finansial saja, namun kan bagaimana tim sukses ini mengawal agar calonnya ini jadi. Gitu, ada beberapa syarat sebenarnya bagaimana calon kita bisa landing di apa yang kita harapkan. Misalkan Pak Endro ini kan di DPRD provinsi, artinya ada 3 kriteria ya, indikator yang bagaimana calon kita nanti bisa menang. Ini bisa digunakan untuk semua calon, saya kira begitu. Jadi dari 3 kriteria ini, pertama tentunya popularitas, ketokohan. Bagaimana popularitas ini di masyarakat cukup bagus, karena ini berdampak kepada elektabilitas, artinya keterpilihan. Yang kedua tentunya masalah tim sukses ya, karena yang namanya untuk mensukseskan tim, menyukseskan calon kita, kita butuh tim sukses yang benar-benar handal, tidak berpikir bagaimana nyolong ya, karena kebanyakan tim sukses itu kan, ini tanda kutip ya, artinya tidak semua, itu kan ada yang melakukan hal-hal yang negatif, gitu. Mengambil keuntungan dan sebagainya. Mumpung ini adalah pemilu, itu kan apa namanya, pesta rakyat kan, nah, artinya bisa memanfaatkan itu kan, sebenarnya nggak boleh lah. Kita kalau pengen mengharapkan calon kita sukses ya, kita harus berkorban berdarah-darah begitu. Loyalitas gitu ya Pak ya. Terus yang ketiga ini adalah logistik. Logistik ini jangan dilihat hanya sekedar finansial, tapi banyak hal. Gitu. Ada tiga ini gitu. 3 indikator bagaimana calon kita bisa menang gitu. Jadi terkait dengan keuangan saya kira mengikuti. Saya tidak bisa bicara soal finansial kan di sini kan, gitu, Mbak Erika. Ya, jadi ini terkait dengan kampanye itu bukan berarti hanya urusan finansial seperti itu ya. Tapi ada 3 indikator yang menjadikan calon itu sukses untuk maju di DPRD. Ataupun yang lain, misalkan di DPRD kabupaten, provinsi maupun DPR RI. Gitu. Semua itu saling berkaitan, gitu, Erika. Oke Pak, bahas tentang 3 indikator tadi, ada tim sukses, kemudian ada elektabilitas, popularitas. Nah, bisa diceritakan Pak popularitas Pak Endro di masyarakat Pati dan Rembang? Iya, artinya begini, kita kembali di podcast yang kita kemarin ya, itu kan ketika tahun 2019 lalu, itu kan Pak Endro belum dikenal. 2019 untuk Pileg 2019. Artinya di tahun 2017, 18 sampai akhirnya tanggal April itu pemilihan, kita secara maraton itu memperkenalkan kepada masyarakat. Kita sering melakukan silaturahmi, kita membentuk tim, kita juga sempat memasang banner yang berbeda itu. Kemarin kita kepala di bawah itu loh. Nah, kalau masyarakat atau pemirsa yang sempat Pileg 2019 lalu mengikuti, saya kira sempat teringat ya. Artinya itu salah satu meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Jadi populer gitu loh. Karena ketika itu kita sering turun ke bawah setelah kita pasang baliho atau banner itu, masyarakat juga bilang bahwa wah Mas sekarang
banyak yang tanya yang dibalik itu loh kepalanya. Bahkan ketika kita di daerah, tidak hanya di daerah Telogowungu ya, hampir semua di Kabupaten Pati dan Rembang itu tim kita yang kita serahkan balihonya untuk dipasang, hampir nggak mau masang ya karena loh mas ini cetakannya keliru. Nah, terus saya juga by phone gitu saya menjelaskan, tolong dicek lagi apakah tulisannya terbalik tidak. Oh tidak mas, kan begitu. Ternyata itu memang ada kesengajaan, memang biar orang itu memandang itu teringat dulu. Oh iya yang kepalanya di bawah, oh Mas Endro dengan tagline putra daerah ketika itu kan memang satu-satunya dari PDI itu putra daerah itu Pak Indro begitu. Itu salah satunya meningkatkan elektabilitas dan popularitas. Nah, yang kedua itu adalah tim sukses. Kan? Tadi kan ada 3 indikator kan bagaimana calon legislatif ini bisa terpilih. Untuk yang tim sukses, kita artinya kita mencari tokoh maupun tim yang benar-benar loyal kepada kita. Gitu. Jadi kita meyakinkan bagaimana tim kita itu solid gitu. Kita ketika 2019 itu kan hanya memberikan janji. Karena kita juga minim finansial juga ya, yang kita memberi keyakinan bahwa Mas Endro ini putra daerah yang harus dan wajib didukung oleh masyarakat Kabupaten Pati dan Rembang, khususnya untuk Pati begitu. Nah, yang ketiga adalah logistik ya. Tentunya segala macam pemilihan tentunya membutuhkan logistik, ya kan? Kalau tidak menggunakan logistik saya kira kok sulit juga. Karena kan kita membutuhkan untuk biaya perjalanan ataupun nanti uang makan gitu ya Pak ya. Logistik itu bagaimana kita ngurmati ya, ngurmati. Mungkin saya tidak bisa cerita berapa, tapi artinya logistik ini adalah menunjang dari 2 indikator tadi. Elektabilitas dan popularitas. Iya, artinya begini, kita kan tentunya masyarakat sudah sangat memahami ya, artinya ini saling berkaitan. Ketika logistik ini tidak ada, tentunya tidak bisa apa-apa kita. Jadi saling berkaitan gitu. Saling berkaitan. Kalau satu indikator itu tidak ada, tentunya kita akan sangat lemah dan kemungkinan kok sulit. Begitu ya. Komitmennya adalah seperti itu. Berarti dalam hal ini disimpulkan bahwa logistik mempunyai peranan penting untuk sangat penting untuk menunjang 2 unsur sebelumnya gitu ya. Nah, ini juga banyak yang beranggapan bahwa kampanye itu adalah sebuah entitas egoisme yang mengumpulkan atau mengumbar dana, mengumbar janji, kemudian mengumpulkan massa untuk menduduki sebuah kekuasaan, Pak. Nah, Endro Center ini bagaimana, Pak? Apakah ada strategi yang berbeda dalam hal ini? Oh ya, tentunya kita punya strategi ya. Ketika kalau tidak orang baik masuk ke politik, nanti akan ada orang-orang yang tanda kutip kurang baik yang masuk di politik, kan begitu. Salah satunya adalah Mas Endro. Mas Endro ini adalah orang baik, saya sudah kenal beliau sangat lama. Artinya ketika kita mendukung ini adalah full ya, 1000% untuk mendukung Mas Endro. Untuk tahun 2024 ini tentunya kita masih komitmen untuk mendukung Mas Endro di periode selanjutnya. Artinya begitu. Terus selanjutnya tentunya masalah strategi ya. Kita punya strategi-strategi ya. Nanti mendekati di pemilu 2024 kita punya strategi. Tentunya saya tidak akan secara detail untuk menyampaikan ke masyarakat publik, ya, publik sekarang. Saya tidak akan menyampaikan itu. Nanti ketakutan kita itu kan nanti bisa diplagiasi ya, diplagiasi oleh yang lain. Tentunya ini orang ini kan akan melihat ya. Kita karena politik ini kan dinamis ya. Artinya bisa berubah-ubah. Namun komitmen kita untuk mendukung Mas Endro ini saya kira kok 1000% ya. 1000%. Kita ingin Mas Endro tetap menjadi wakil kita karena saya rasa sangat bagus programnya. Meskipun yang namanya DPRD, anggota DPRD itu kan secara tidak langsung tidak memiliki visi misi tertentu. Artinya kan jadi wakil rakyat untuk menyuarakan suara rakyat gitu Erika. Berbeda dengan pilkada ya, bupati ya. Bupati itu kan punya visi misi. Misalkan di Pati ini kan Noto Projo Bangun Desa seperti itu. Jadi kalau
untuk anggota DPRD berbeda konsep gitu. Jadi ini terkait dengan visi misi tidak boleh dipublis ya. Strategisnya enggak kita sampaikan. Gitu. Nantilah ketika nanti mendekati musim kampanye, ini kan tahapan kan belum juga. Tahapan. Artinya kalau kemarin itu kita jungkir balik untuk masyarakat Pati, untuk rakyat Pati Rembang ya, artinya kita sekarang benar-benar jungkir balik ya. Jungkir balik bagaimana aspirasi masyarakat ini bisa kita diperjuangkan oleh Mas Endro di tingkat DPRD provinsi sesuai dengan kapasitas beliau. Gitu. Jadi Pak Endro juga menawarkan janji, juga mengimplementasikan janji yang telah disampaikan. Jangan sampai masyarakat pemilihnya Mas Endro ini beranggapan nyurung mobil mogok gitu. Artinya kita kan memberikan program yang selama ini yang dijanjikan oleh beliau ketika kampanye. Program ya, artinya aspirasi dan lain sebagainya. Berarti tim Endro Center sendiri saat ini sudah menyiapkan program visi misi terkait nanti Pak Endro untuk maju pada pemilihan umum DPRD Jawa Tengah tahun 2024 mendatang. Berarti sudah mempersiapkan ya Pak ya? Sudah. Gitu. Kita silaturahmi juga terus-menerus kita lakukan. Hampir Senin sampai Sabtu kita full. Bahkan kalau Minggu kita juga kadang memang silaturahmi juga. Kita juga menyiapkan data-data. Gitu. Nah iya Pak, ini kan berkaitan dengan menyukseskan Pak Endro Center sebagai DPRD Jawa Tengah. Pasti ini tim suksesnya banyak sekali ya Pak ya. Nah ini apakah Bapak mengetahui siapa saja tim sukses perorangan ini Endro Center? Apakah juga mengetahui bagaimana loyalitas mereka, bagaimana tanggung jawab mereka? Seperti itu. Jadi gini, tim sukses kita itu kan sudah kita gunakan di tahun 2019 lalu. Jadi kemarin itu sekitar 5.000 relawan yang sudah ada kemarin 2019 dan sudah saya sampaikan di podcast yang lalu bahwa ini cenderung naik. Karena apa? Karena animo masyarakat ini luar biasa. Terlebih kita punya tambahan strategi, kita punya yang namanya relawan juang untuk sayap dari Endro Center ya gitu. Jadi kita tetap menggunakan tim kita yang lalu, kita tetap upgrade lagi dan tambahan-tambahan ini akan semakin banyak. Gitu ya. Itu juga relawan murni ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan partai, namun ada beberapa yang dari partai. Ya kita kombinasi ya. Di lapangan itu kan harus kombinasi. Kalau bisa ini kan semua menjadi merah gitu loh. Yang mau warnanya berbeda pelangi, kita tetap pada saat mendukung ya memang harus jadinya merah semua gitu ya. Kita komitmennya seperti itu. Secara langsung kita akan membesarkan partai kita, artinya PDI Perjuangan. Memang komitmennya adalah itu. Gitu. Bukan berwarna ya. Kita outputnya adalah itu. Berarti ini tim sukses dari Endro Center sudah mulai bertambah gitu ya Pak, lebih dari 5.000 kayak gitu. Nah Pak, ini setiap desa ada koordinatornya tidak sih Pak untuk menjangkau masyarakat kepada konstituen memilih Pak Endro seperti itu? Iya, tentunya ada kita itu kan di kabupaten itu menaungi 2 kabupaten untuk Pati dan Rembang untuk Endro Centernya. Nah di bawah Endro Center itu ada koordinator kecamatan Endro Center yang berada di tingkat kecamatan. Jadi kita di Pati ada 21 korcam. Nah di bawahnya korcam itu kita ada kordes. Kordes itu terdiri dari setiap desa. Kita di Pati ada 401 desa dan 5 kelurahan ya kalau nggak salah ya. Nah artinya kita punya kordes untuk setiap desa. Dan kita di bawahnya kordes kita ada, sekarang kita menyusun yang namanya korlap. Korlap itu kemarin kan kita tidak melihat berapa, tapi kita hanya melihat DPT ya, daftar pemilih tetapnya. Nah nanti ke depan kita punya strategi lagi yang tentunya tidak akan saya sampaikan di sini. Tapi kita punya strategi yang lain karena nanti kita basis kita nanti bisa secara breakdown detail itu memang lebih banyak setiap desanya karena kita memiliki target untuk suara Pak Endro di tahun 2024 itu karena kemarin itu dapat 69 sekian, tentunya kita akan
mencoba untuk menaikkan dengan strategi-strategi yang ada, tentunya kita ya di bawah 100.000, di atas 80.000 untuk pati dan rembang. Gitu. Harapan kita. Nah, tentunya outputnya adalah sekitar segitu. Jadi bagaimana kita untuk mendapatkan itu? Nah, makanya kita punya yang namanya, salah satu ini saya bocorkan dulu ya. Artinya kita ada penambahan untuk relawannya. Itu salah satunya adalah itu. Kalau semakin banyak kepala untuk berikut berpikir, tentunya banyak potensi-potensi yang positif yang akan kita dapatkan dan kita hasilkan. Kita tetap masih berjuang ini sekarang ini. Masih berjuang, masih bagaimana strategi ini relevan nggak untuk kita gunakan di tahun 2024. Meskipun saya meyakini politik itu kan dinamis. Tapi kita akan mengupgrade terus. Karena kita juga monitor untuk terkait dengan hal ini. Berarti ini semakin banyaknya tim sukses dari Endro Center, maka semakin efektif, seperti itu Pak? Iya, tentunya semakin banyak orang, tentunya semakin jangkauan untuk perolehan suara tadi yang kita harapkan tentunya bisa. Karena tim sukses otomatis dia akan memberikan hak suara. Yang namanya tim sukses juga punya keluarga, punya istri, punya suami, punya anak, punya tetangga kanan kiri. Ya, berarti bisa diajak. Harapannya kayak gitu. Begitu harapannya. Kita tidak muluk-muluk. Namun saya meyakini dengan kerja keras bersama, saya kira kok bisa. Jadi kan kita tidak di awang-awang gitu loh. Berbeda dengan suara di langit, berbeda dengan suara di bumi kan gitu. Gitu ya. Kan begitu. Ya. Baik Pak, ini kan konstituen setiap tahunnya kan pasti bertambah ya. Ya. Nah, ini pasti ada pemilih dari kaum milenial dan generasi Z seperti itu. Mereka itu mempunyai pemikiran yang sangat kritis sekali terkait dengan politik. Nah, Pak, ini terkait Endro Center sudah mempersiapkan solusi atau program terkait dengan permasalahan yang disuguhkan milenial dan generasi Z. Iya. Begini. Secara data kita kan sering turun ke bawah nih. Yang pemilih realistis itu biasanya berada di daerah-daerah perkotaan. Ini realistis karena kebanyakan pemilih ini kan tingkat pendidikan yang cukup tinggi, minimal SMA ke atas. Ya, ini realistis karena mereka bisa berpikir secara jelas bahwa ketika calon kita yang kita pilih itu bisa memperjuangkan hak saya, tidak kan begitu. Namun yang lain tentunya ada pemilih yang tidak realistis. Yang penting ora uwe ora obos kan begitu. Nggak masalah, hal semacam ini sah-sah saja. Namun kan kita akan fokus ke generasi Z ini kan, milenial kan. Iya. Makanya kenapa kok kita membangun yang namanya sayap relawan, yang namanya relawan juangnya karena itu, salah satu alasannya adalah itu. Gitu. Tentunya milenial ini agak sulit untuk diarahkan. Makanya kita buat podcast ini adalah bagaimana milenial ini bisa melihat apa yang kita bicarakan pada saat ini. Saya kira di tahun 2024 video ini tentunya bisa menjadi autokritik ya untuk kita. Artinya pemilih-pemilih nanti akan melihat kan video ini. Saya meyakini itu. Gitu ya. Jangan dihapus lah ya. Oke Pak, jadi milenial dan generasi Z ini sangat penting perannya gitu ya Pak ya. Terkait dengan aksi sosial yang telah dilakukan Endro Center Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk menarik minat gitu ya masyarakat. Rumah aspirasi itu kan salah satu tempat untuk sebagai wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi ini kan banyak. Dari permohonan pembangunan, sarana prasarana desa Terus mungkin ada yang namanya pengajuan proposal untuk kegiatan sosial. Kemarin itu masih hangat juga ya, yang di Batangan itu sudah jelas bahwa kita ke sana memberikan apresiasi ataupun bantuan. Terus yang kedua kemarin, yang baru kemarin, yang hari Senin atau kapan itu kita menyerahkan ke sepertinya kayak yayasan gitu loh, yayasan untuk mengelola duafa, senyum duafa di Pati Lor kayaknya nggak salah. Itu kita sampaikan, kita berikan beberapa bantuan ke sana. Ini sebagai bentuk bagaimana Endro Center ini merakyat, berarti membaur dengan masyarakat. Ke depan tentunya rumah aspirasi Endro Center ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat Pati dan Rembang ataupun yang lain nanti. Karena kita
tidak fokus di 2 kabupaten saja, nanti bisa jadi ke Grobogan ataupun di Blora. Karena begini, rumah aspirasi itu kan memang untuk masyarakat ya, membantu pekerjaan dari Mas Endro. Apalagi Mas Endro ini ke depan tidak hanya berhenti di DPR provinsi, ada rencana-rencana lain. Oh gitu, bahkan gitu. ada kemungkinan untuk maju pada DPR RI gitu ya Pak ya. Mas Endro itu kan sebenarnya Samina Watokna ya, tegak lurus ya. Ya, artinya mau ditunggangi dimanapun beliau siap. Asal untuk rakyat gitu ya. Iya, karena Mas Endro ini kan petugas partai, jadi mau ditaruh di mana tetap siap kan begitu. Mau di DPR provinsi siap, mau di DPR RI siap, mau di tempat lain siap. Kayaknya kok siap ketika diskusi dengan saya. Oh gitu ya. Oke, kita sudah berada di akhir acara pada obrolan yang sangat menarik ini dengan topik yaitu strategi pemilu 2024 oleh Endro Center. Jadi di sini Endro Center bukan hanya menjunjung sebuah finansial untuk menjadikan Pak Endro menjadi DPR, tapi juga menjunjung sebuah elektabilitas dan popularitas dari Pak Endro sendiri, bukan seperti itu Pak? Oke, sekian dari obrolan kita. Salam perjuangan merdeka.